Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. Merdeka! Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tari dan Kakak Tika. di mana? Di Mesbah Doa Kids. Wow, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa lagi loh adik-adik. Wow, sabar. Wow, tapi sebelumnya Kak Tika berdoa dulu. Oke. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa dulu ya. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan, hari ini kami mau belajar lagi dari Mesbah Doa Kids. Tuhan memberkati semua kami, anak-anak Tuhan, dimanapun berada saat ini. Biarlah cerita yang kami dengarkan itu boleh memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau melanjutkan cerita Ayub lagi. Ayub part 3. Iya Kak Tari. Jadi Ayub masih banyak ceritanya di Alkitab. Wow, masih berlanjut ya Kak Tika? Iya, masih banyak hal yang Ayub alami Kak Tari. Jadi kepo. Oke, langsung aja ya kita dengarkan ceritanya. Setelah Ayub kehilangan hartanya, kambing dombanya, unta-untanya, lembu-lembunya, keledai-keledainya, bahkan anak-anaknya, Ayub pun ditimpa bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Apa yang sedang kau katakan? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan saat Ayub menderita dengan sakit yang ia derita, datanglah ketiga temannya. Tapi saat mereka melihat Ayub, menangislah mereka. Sebab Ayub terlihat sangat kesakitan dan menggaruk-garuk badannya dengan beling. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Bara ini sungguh membuatku menderita. Mulailah ketiga temannya menyalahkannya dan menghakimi Ayub. Ini pasti terjadi karena dosa-dosamu. Ya Ayub, Tuhan pasti menghukum orang-orang berdosa. Dan pasti ini karena dosa-dosamu.
Ayub, kamu pikir lagi. Mungkin ada kesalahanmu sehingga menyebabkan engkau sakit seperti ini. Ayub pun merasa sedih. Teman-temannya datang bukan untuk menghibur dia, malah mereka menghakimi Ayub. Aku tidak merasa melakukan kesalahan yang besar, tetapi sekalipun ini harus aku alami, aku tetap percaya dan katakan Tuhan itu baik. Saat Ayub disalahkan oleh teman-temannya, Ayub mengutuki hari kelahirannya. Ayub merasa kesedihan yang amat mendalam. Ayub merasa tidak ada yang mengerti dirinya. Namun, di saat-saat Ayub merasa bingung, sedih, sakit, kemudian Ayub tersadar. Dan Ayub berkata di Ayub pasal 23 ayat 10. Karena Ia, Tuhan, tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Setelah Ayub menyadari yang terjadi dalam hidupnya diizinkan Tuhan, akhirnya Ayub bertobat dan menyesal. Yang tadinya Ayub berkata, aku tidak merasa melakukan kesalahan yang besar sehingga hal ini terjadi kepadaku. Kemudian Ayub mengutuki hari kelahirannya. Sekarang Ayub berbalik kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan Allah, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku mencabut semua perkataanku dan aku menyesal." Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan memberikan Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian Ayub memiliki banyak harta, kambing domba, lembu, dan yang lainnya lebih banyak dari hartanya yang sebelumnya. Bahkan Ayub memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada anak-anak perempuan secantik anak-anak Ayub saat itu. Wow, keren banget Ayub. Tubuhnya sampai kena bara busuk. Tapi dia dengan tegas dan berani, dia berkata, Ayub berkata, aku mau tetap percaya dan mau tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Wow, luar biasa banget sih Kak Tika. Iya Kak Tari. Jadi kita belajar dari Ayub. Nah, Ayub ini menjadi teladan untuk Kak Tika, Kak Tari, dan adik-adik semua yang ada di rumah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin teman-teman menjauhi kita, nggak mau berteman sama kita, tapi kita mau tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi, sekalipun Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi dalam hidup Ayub, tapi Ayub mau tetap percaya bahwa dia akan dijadikan Tuhan menjadi emas yang berharga dan sangat indah. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah melihat bagaimana perjalanan Ayub yang selalu setia dan hidup takut akan Tuhan. Setelah apa yang Ayub alami, dia kehilangan harta, anak-anaknya, bahkan teman-temannya yang menghakimi dia. Dan juga Ayub terkena bara yang busuk. Tapi Ayub tetap berkata, Tuhan baik. Dan juga Ayub berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar banyak sekali poin loh. Poin yang pertama, kita belajar tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita lagi sedih, mungkin kita lagi susah, tapi kita mau tetap percaya
dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar untuk selalu sabar dalam menghadapi masalah. Kita harus sabar dalam menghadapi masalah. Contohnya, saat kita dimarahi, atau saat kita lagi sedang sakit, atau kita lagi sedang kehilangan sesuatu, tetap bersabar. Poin yang ketiga, jangan kita berkata-kata buruk ya adik-adik, seperti teman-teman Ayub yang menuduh-nuduh Ayub dan juga berkata jahat. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Poin yang keempat, Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan bisa mengubah kesedihan menjadi kebahagiaan. Ayat Alkitab kita pada hari ini terdapat di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-10, yang berbunyi, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Baiklah adik-adik, kita semakin percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan kita. Amin. Oke adik-adik, sampai sini dulu untuk cerita di episode kali ini. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kali ini kita mau nyanyikan satu pujian. Kita nyanyi dengan semangat pujian ini ya. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Yesus, 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 aku mau memujimu. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi dong. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Yesus, 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 aku mau memujimu. Ayo adik-adik, angkat tangannya yang tinggi, lebih tinggi lagi. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini ya. Tanganku memuji Tuhan, kakiku melompat bagi Dia, mulutku bernyanyi bagi nama Tuhan. Aku mau memujimu. Aku mau memujimu. Hello everyone, welcome back to Mesbah Doa Kids. I've got a super cool story for you today about a queen. But first, let me ask you, have you ever been afraid to speak up? Yeah, me too. But guess what? God can use brave people like you and me, just like He used Queen Esther. Let's rewind back to the Bible days. There was a girl named Esther. Can everyone say Esther? Okay. She was beautiful, kind, and loved God.
But here's the twist. She was also brave, super brave. You see, Esther became the queen of Persia, but no one knew she was a Jew, one of God's people. Then, dun. Here comes the villain. Haman. He made a rule to destroy all the Jews. Esther had to go to the king and speak up. But that was dangerous. If the king didn't want to see her, she could be in big trouble. So what did Esther do? She fasted, she prayed, she waited, and then she was brave. She stood up for God's people, and the king listened. She saved her people. The Bible says in Esther 4 verse 14, "Perhaps you were made queen for such a time as this." Let's say that together. For such a time as this. That means God made you on purpose, for a purpose, even when things feel scary or uncertain. I'll say something, and you tell me if it's brave or not brave. Ready? Telling the truth even if it's hard. Brave, hiding your faith because you're nervous. Not brave, praying when you're scared. Brave, standing up for someone who is being treated unfairly. Brave, correct. Yes, you are just like Esther. Now let's take a moment to pray and ask God to help us be brave too. Hands together, eyes closed. Dear God, thank you for Queen Esther and her amazing courage. Help us to be brave like her, to do what's right even when it's scary. Remind us that you have a plan for us and that we were made for such a time as this. We love you, God. In Jesus' name we say amen. Whether you're big, or small, shy, or loud, you can be a hero just like Esther when you trust God and choose courage. So say it with me one last time. I will be brave like Esther. Okay guys, see you next time on Mesbah Doa Kids. Bye! Thank you.